Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Zalia dengan NIM 442230101113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya tugas besar 2 tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan cara yang paling efektif untuk kita menyampaikan pikiran, maksud, maupun tujuan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Manusia memiliki dua cara saat berkomunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Menurut Mulyana pada tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa gaul kini tidak hanya digunakan oleh perorangan. Akan tetapi, media elektronik juga menggunakannya seperti TV, radio, ponsel, dan sosial media. Sehingga maraknya dalam penggunaan bahasa gaul di Indonesia yang memiliki dampak negatif pada kalangan remaja atau anak muda. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat nonformal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul muncul pada tahun 1980-an yang dikenal dengan bahasa prokem. Biasanya, bahasa gaul hanya dipakai oleh orang-orang tertentu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak sekali yang menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi sehari-hari. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan pada kata mingdep. Pada kata tersebut merupakan singkatan dari kata minggu depan. Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar memiliki konsekuensi logis terkait terhadap pemakaiannya, sesuai dengan situasi dan konteks pembicaraan agar dalam penyampaiannya efektif. Seiring perkembangan zaman, bahasa yang digunakan dari masa ke masa mulai sedikit berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya kita agar tidak terlupakan. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Terkenalnya bahasa gaul di kalangan masyarakat dapat membawa pengaruh terhadap bahasa Indonesia. Banyak sekali di kalangan anak remaja yang saat ini sulit untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dikarenakan adanya penyingkatan, penambahan terhadap huruf yang sudah baku. Kurangnya kesadaran mencintai bahasa Indonesia bisa menyebabkan lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari, terutama pada kalangan anak remaja. Maka dari itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai remaja pada zaman modern ini, kita harus bisa menanamkan rasa kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Faktor-faktor pendukung maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya di internet dan situs jaringan sosial yang berdampak signifikan terhadap penggunaan bahasa gaul. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja mempelajari atau menerapkan dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Yang ketiga, peran media antara lain. 1. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film khususnya remaja dan iklan, misal dari adegan percakapan televisi. Yang kedua, media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam cerpen atau novel yang merupakan karya sastra remaja yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Yang terakhir,
dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan, kita harus selalu mengikuti yang baru. Salah satu dampak dari modernisasi adalah cara bertutur kata atau pemakaian bahasa. Dampak positif dan negatif bahasa gaul di kalangan remaja. Dampak positifnya, dengan digunakannya bahasa gaul, remaja lebih kreatif terlepas dari menggunakan atau tidaknya bahasa gaul ini. Dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan ketika kita di sekolah atau tempat kerja, kita hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulannya, pada materi kali ini, bahasa gaul secara langsung maupun tidak telah mengubah remaja Indonesia untuk tidak mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini merupakan pertanda kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang buruk. Memang dalam ilmu bahasa ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku biasanya digunakan dalam acara-acara yang formal. Maka dari itu, penggunaan bahasa gaul akibat perkembangan zaman tidak dapat dihindari, akan tetapi bisa diminimalisir. Saran saya, yang pertama, kita harus menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan mengadakan lomba-lomba menggunakan bahasa Indonesia, seperti mengikuti lomba puisi. Yang kedua, mulai dari diri sendiri untuk melestarikan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ketiga, meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia yang telah tergeser oleh bahasa gaul. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.